Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Sadaqallahul azim. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Surga Adnan akan masuk ke dalamnya orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka. Setelah satu keluarga itu berkumpul di surga Adnan, malaikat masuk ke setiap pintu yang telah mereka tempati itu. Lantas malaikat mengucapkan, keselamatan atasmu semua. Engkau mendapatkan tempat yang paling nikmat ini, yang luar biasa ini, karena kesabaranmu menghadapi hidup selama di dunia. Jadi yang akan kita pegang di sini, kalau ingin masuk surga sekeluarga, jadilah semuanya orang sabar. Ya kan? Kata orang kita, sabar itu ada batas. Tapi orang sabar, kata Allah, tak ada batas pahalanya. Sampai dia nanti mendapatkan surga tempat tinggal. Yang kita muliakan Bapak pengurus Masjid Darul Muslihin. Jadi di sini tidak ada orang engkar ini. Orang saleh semua. Kampungnya orang-orang saleh. Beserta seluruh anggota Dewan Kemakmuran Masjid. Yang kita hormati Bapak RW, Bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat dari bermacam suku bangsa yang hidup
Di Lampung ini yang kabarnya di sini Taluk ya, Taluk Betung, Tanjung Karang, Teluk Betung, sekarang berubah menjadi Bandar Lampung. Alhamdulillah. Juga yang kami hormati ibu-ibu yang telah meramaikan masjid ini, terdiri dari mungkin ibu-ibu yang sering melakukan majelis taklim. Majelis berasal dari kata-kata jalasa, majelis kumpulan orang duduk, taklim dan mempelajari agama. Maka dirangkai kalimat itu majelis taklim. Mungkin juga ada ibu-ibu dharma wanita yang suaminya masih aktif bekerja sebagai ASN dan dia sebagai anggota dharma wanita. Mungkin ada juga ibu-ibu yang PKK dan ada juga yang kapalo julo-julo. Mungkin ya. Itu semuanya tersebut komunitas ibu-ibu. Kalau saya simpulkan, di negeri kita Minangkabau itu ibu-ibu itu tidak tanggung tinggi derajatnya, Pak. Tinggalnya di rumah gadang. Kini banyak rumah gadang pi dari tembok. Ada nambah lantai 2, ada nambah lantai 3, ada nambah pakai eskalator. Ya kan? Kalau rumah gadang tanpa ibu-ibu tinggal dulu, dilahirkan di Sinan di Minangkabau, itu rumah gadang si jangkor gadiang. Salanja kudo balari sakuek kuaran tabang sapaki budak menangi. Tiang panjang si rajo lelo, tiang pendek si rajo bunsu. Pasak ketek peminggan labiah, pasak gadang turang menurang. Lantai timbago aso-aso palupuh kawek dirantang. Banduannya kucing malako si tindih tupai bagalui, dampa-dampa labah mangirap. Gonjongnya rabuang membacui, saganya ansau mangulampai, datang nandari tamin nijut. Jika dipandang ke halaman cara no basa, batu tapaan kan so balari nambah cibuk si batuang tungga, pananju si talang kuning, anak janjang jikiri kuran induk janjang perak bailo, anaknya ameh balanja. Itulah rumah ibu-ibu, dilengkapi kiri kanan dengan 2 anjuang, namanya anjuang paranginan. Manga ibu di sinan batanun jo manjai. Tumang ko sesuai na ibu-ibu ko, Pak, jarinya alui, tangannya alui, kulitnya alui, perasaannya alui, dan nomor sepatunya paling tinggi 39. Iya kan? Maka ibu-ibu ini adalah sesuatu hamba Allah yang sangat berjasa. Dia pernah menghamilkan presiden, dia pernah menghamilkan menteri, dia pernah melahirkan ustadz, dan dialah ibu-ibu yang disebut kalau anaknya durhaka kepadanya, ya kan, dia kutuk anaknya itu, maka anaknya akan dikutuk oleh Allah. Kalau reda dia kepada anaknya, maka dia, anak tadi akan diredai oleh Allah. Itu hadis sahih. Ridallah fi ridal waliden, sukhtullah fi sukhtil waliden. Kalau seorang anak diredai ibunya atau kedua orang tuanya, Allah akan reda kepadanya. Kalau dia dikutuk oleh kedua orang tuanya, maka Allah akan mengutuk dia. Untuk itu, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, masih ada ibu kita, masih ada ayah kita, kerap kalilah bertanya kepada beliau. Iya kan? Di orang tua tu tidak perlu pitih doh, Pak, pitanyo.
ya kan? Atau dicaliaknya sekali sudah Jumaat. Kalau lagi sama di siko, ya kan? Kalau di kampung telepon saja. Kami yo ndak ada mencaliak do ustaz, tapi pitih lai bakiriman. Ada pantunnya. Angku kapalo mandiangin maracak kudo kagalanggang, bukan tuama arok dek pakirinna wa ang batamu mangko sanang. Ya kan? Kalau itu dengar ada pak tu. Caliak-caliak orang gaib kau banyak nak takui di bini, ndak ada mencaliak orang gaib. Ada. Itulah ibu-ibu yang disebut di Minang bundo kan kanduang. Kelebihannya lain, ya kan? Kelebihan lain sesudah ibu-ibu tu santiang marendo manjai jabatan nun memasak. Pa ibu jo anak dagang, panyayang jo pakir miskin, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek pandai ibu-ibu ko batinggang, satitiak santan dikuali, masak kalio siku kabau, harum setahun perjalanan akama gereja. Atau ibu-ibu ko pak. Jadi apa-apa jangan dicariin bini ndak. Ya beliau nama melihara anak-anak pak. Ya kan? Kalau pakaro batana ba ibu-ibu ko saja menjamu padi, akannya jamu padi. Kalau dahulu yolah jo kayu, kalau kini lah jo kayu tu pak. Di bawah saya padi kailer ajo kayu delo tu. Ya kan? Sekarang dulu begitu dengan ujung jari. Dikakat. Lah masih ditumbuk jolasung. Indah eler. Cik kate cik ke bawah. Lah sudah ditumbuk diindang ditampi tarikh dipilih hatta cik padinya tadi masih diambun tengah malam, lambuk dek paneh tengah hari. Amarah hebatnya, kan? Lah sudah ditumbuk diindang ditampi tarikh dipilih hatta cik dibasuh je daun pandan. Tak jarang tungku batu tigo besilang kayu di bawahnya disinan napi mangkoi duit. Ya kan? Dek santiang ibu-ibu ko batana masak nasi tadi kambang bunga limau di kampung ambo dibaso namanya masak air jo sambalado selamak jo apa lagi kalau juga lerang kapau tadi. Itu nak tanggung-tanggung rasanya Pak Musir. Ambo sampai batambuh tadi ndak ada nama tambuh nampak ambo saya seorang konyo kecen orang ko lapar biarlah dan sebagainya. Atu dek santiangnya ibu-ibu mama sagantang bareh di tanah kanyang laurang saminangnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu ko masuk serogo. Tio ari sadonya memasakan kami. Lai sehat saya ibu-ibu. Alhamdulillah. Ambo ukuran orang gaek sehat. Dengan ukuran orang gaek piko dibanding jona mudo tu indak lah. Nah, pertama saya rasakan ya kan, saya bukan di pawasuan jadi imam tadi. Sebenarnya malah malih di imam ko pak. Napas tu lah mulai pendek. Ya. Ya kan. Indak nak kekanyangan lah ndak sama jo mudo dulu lah. Tapi kalau indak dota putih bacaan ambo ndak. Alhamdulillah. Atau ukuran orang gaek alhamdulillah sehat. Bisa jo memenuhi undang-undangan bapak-bapak ibu-ibu kemari ya kan melalui anak ambo Agung. Mudah-mudahan Agung ini juga menjadi ulama besar. Kenapa dia sudah sebut tadi ambo lah mulai jadi ban serap baca. Nyo ban serap kok kalau ndak tapija atau di luar terletak je bagi bau itu. Kalau di dalam motor awal letak jadi lantai tu acok tapija tu. Itu ban serap Gung. Pindah waaz. Lama-lama nanti jadi ban sawananya. Amin. Ya Rabb. Yang saya kasihi cintai anak-anak saya yang muda ya. Para remaja itu semuanya disebut parik paga di dalam kampung
Pamaga Koto Janagari, pembangkit Batang Terandam. Harapan kami nak kepada yang muda-muda sangat besar, kerana kami yang tua ini satu persatu akan gugur, akan mati, dan kita tidak tahu kapan mati itu. Kalau isi dompet kita Pak, kita tahu berapa sisanya, tapi berapa sisa usia kita tidak tahu. Entah 1 hari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi, atau 3 tahun lagi. Mudah-mudahan sisa usia yang ada ini kita beramal dengan ikhlas. Ambil yang kita punya, jangan diganggu punya orang. Tinggalkan yang haram, ambil yang halal, yang hak kita. Patuhi perintah Allah, lakukan yang disuruhnya, tinggalkan apa yang dilarangnya. Itu saja konsep hidup, kita akan aman. Orang yang melakukan itu disebut sabar. Sabar ini kan mengendali nafsu Pak. Walaupun orang itu tidak marah-marah Pak, tidak ada marah-marah, tidak ada emosi, tapi dia mengumpulkan harta secara haram, itu bukan orang sabar. Orang sabar itu semuanya dikajinya. Apakah pantas saya mencari seperti ini? Apakah saya pantas mengumpulkan uang seperti ini? Jadi sabar itu bukan orang tidak emosi. Banyak orang penggalak Pak, manih mulutnya, pandai bertanam tabu di bibir, pi korupsi panjang. Kan itu bukan sabar. Makanya masuk surga itu menurut surat Ar-Ra'd ayat 23 tadi adalah orang sabar. Engkau mendapatkan ini karena kesabaranmu. Ya kan? Jadi inti hidup itu sabar. Dapat nikmat syukur. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, makanya seluruh nabi itu dijamin masuk surga oleh Allah karena sabar. Nabi itu sabar. Tidak ada nabi itu terlibat dana COVID, ya kan? Macam-macam lah. BLBI. Tidak ada nabi itu terlibat itu, ya kan? Banyak itu macamnya, ya kan? Karena kesabarannya. Kaum muslimin, kemudian kita lihat dulu jannah. Jannah itu banyak, ada namanya Firdaus, ada Adnan, ada Ma'wa. Bapak-bapak, ibu-ibu, mana yang dipilih surga itu? Firdaus ya. Kalau ambo nama dia Allah, asa ndak masuk neraka seru gua saya. Ambo bertanya je Pak Ketua tadi, informasi surau ko dulu nan manarukonyo dari pondasi orang Suli Aye. Generasi itu lah meninggal sadonya Pak Ustaz. Kini tinggal generasi ketiga. Suli Aye ko sangat unik Pak. Ambo barakali mengaji ke sinan, ndak do nang kamu saji ke rumah gadang. Ada suku sinan namanya Limau Panjang, ada namanya Limau Singke. Ya. Ada rumah 20 ruang panjangnya. Mulai membawa ambo mengaji ke Suli Aye itu dulu Bapak Elmi Panuh SH. Beliau itu notaris ya. Entah hidup juga sekarang di Jakarta enggak, itulah bersambung-sambung. Ada yang paling muda membawa saya ngaji ke Suli Aye itu sekarang sudah meninggal walaupun dia muda. Itu makan durian Nabi 10 durian. Enggak apa-apa dia. Ya, kan? Itu beliau. Jadi kaum muslimin ba di Suli Aye itu. Suli Aye Bagunung Merah, ya Pak. Dalam kecamatan Koto Diateh. Kalau ingin kita mendapat kasih sayang Allah, taruhlah kita beramal saleh. Ya kan? Yo ada Gunung Merah Putih sana. Ada Janjang 1000. Kemudian sawalahnya Tanjung Bali. Sabalunnya Tanjung Alai. Taruh ke sinan peninjauan. Negeri yang
rakyatnya kaum muslimin disebut suli aye tapi murah pitih. Nah, di Amerika saja ada SAS suli aye sepakat. Mungkin ko ado janjang ke bulan pai je orang SAS ke sini. Tapi tidak ada janjang ke bulan ya sikos. Kaum muslimin, apakah kita menginginkan masuk ke surga sekeluarga? Ingin, ya kan? Saya kalau dapat ibu, istri saya kan udah meninggal, ya kan? Yang melahirkan anak saya itu. Saya kalau dapat nanti, saya mohon kepada Allah dengan air mata, istri saya itu juga di surga, enggak? Ya kan? Karena saya tahu dulu ketika dia nikah dengan saya itu, ya kan, bagaimana kecantikannya sesuai dengan pandangan mata saya. Maka di surga nanti dia tidak tua kalau masuk surga. Dan semenjak sekarang saya doakan terus, apapun yang saya lakukan dia niatkan, saya niatkan juga untuk dia. Mudah-mudahan dia masuk surga nanti. Jadi di surga itu tidak ada orang tua. Jadi kami nalah tua ko ba ustaz ge ba nyomudoan de Allah balik. Itu cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudanya tu sadang elok. Kalau kita yang laki-laki ini Pak di surga nanti wajah kita kembali seperti 25 tahun. Tidak ada perubahan-perubahan seperti di dunia ini. Muda terus 25 tahun itu. Tinggi kita 37 meter sama dengan 60 hasta, sama je Nabi Adam. Kulit rata-rata putih. Jadi nama nang kaliang gini kau sabar sajalah. Iya kan? Sabar sajalah. Asal masuk surga nanti putih balik. Biasa masuk neraka angui. Ya bersabar sajalah. Iya kan? Nam pendek-pendek cik, sabar aja. Nanti akan 37 meter. Kami ibu-ibu berapa Ustaz? Ibu-ibu sama dengan anak gadis kita berumur 19 tahun. Tingginya 27 meter, 10 meter bedanya dengan kami. Itu pasangan yang ideal. Tidak ada sakit-sakit. Satu lagi yang sangat menakjubkan di surga itu, makanan enak-enak tapi kita tidak buang air. Kalau ada dulu buang air di surga tu Pak, tu ada dulu orang bersihin WC. Abah karajo je lah. Di surga itu nanti tidak ada pekerjaan. Kita tidak ada menanam, memupuk, ya kan? Kita hanya menuai, tidak ada menyemai lagi, menerima hasilnya. Jadi makanan yang tidak berguna bagi tubuh kemana perginya? Dia keluar melalui keringat, diolah oleh Allah menjadi keringat. Keringat yang keluar itu bau parfum kasturi. Andaikan ada ibu memakai parfum kasturi di dunia ini, itu KW. Yang aslinya dalam bau itu keringat kita. Coba bayangkan, kita tidak tua-tua, kita tidak sakit-sakit selama-lamanya. Khalidina fiha, tambah lagi abada. Khalidina fiha abada. Ya, itulah surga itu. Sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dengan kepala kita sekarang, dan tak pernah kita lihat dan tidak pernah kita menyaksikannya. Kata orang kaya-kaya Pak yang telah keliling kota di dunia ini, sekarang katanya kota terindah itu Dubai. Ambo lagi sampai lo kesinan ketika umrah Pak, PDT pesawat saya. Ya kan? Hanya apa sinan Emirates pesawat isi 600 orang doang. Kesinan dulu transit, baru ke Medina. Api baku ruang saya di pesawat tu, tidak keluar.
apapun yang sangat cantik dan sangat indah kita lihat di dunia ini, jangan kita samakan dengan surga. Begitu indahnya surga itu. Isinya orang sabar semua. Sabar mengendalikan nafsu. Nafsu kita ini kan banyak pembagiannya, Pak. Ada nafsu amarah. Itu nafsu binatang buas, kata Nabi, amarah. Bagaimana nafsu binatang buas itu? Kalau tiba di orang, hati tersisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karu talingo kancah dipange babanak kampu kaki. Ndak babayonya. Ndak di kapalo banaknya dah. Diampu kaki. Jadi dia ndak bisa membedakan yang halal dengan yang haram, yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Sawah ndak bapa matang dinyo, guru ndak berminanta, dalak ladang ndak bakaratau. Sadata sesawah juanda. Punyo orang, punyo inyo. Arato orang, arato inyo. Itu nafsu amarah. Ada nafsu lawamah yang pulang balik, kadang-kadang patuh, kadang-kadang engkar balik. Ya kan? Nafsu yang dipanggil dengan kasih sayang itu namanya nafsul nafsul mutmainnah. Di mana ceritanya nih mutmainnah ini? Dalam surat Fajar, ujung surat Fajar itu. Ya kan? Coba kita lihat panggilan Allah kepada orang punya nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang. Orang mempunyai jiwa yang tenang itu, Bu, walaupun pitihnya hanya 10.000 di dalam sakunya, ya kan? Tapi ada orang yang lebih marasai darinya. Nyagi 5.000 pitih, walaupun 5.000 tinggal. Nyo ndak ingin sanang seorang, ya kan? Ndak ingin selamat sendiri, ndak ingin sejahtera sendiri. Karena yang menderita ini juga hamba Allah, prihatin dia melihat. Itu nafsul mutmainnah itu, Bu. Iya kan? Dia tidak pilih-pilih orang gitu. Yang namanya kaum muslimin manusia semuanya hamba Allah, walaupun engkar kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Jadi antara hamba Allah dengan Allah itu, kita reda, Allah reda. Maka Allah itu namanya Khalik, Pak. Khaliqun. Kalau kita makhlukun. Saya dulu sekolah di pesantren, Pak. Pesantren saya itu sudah pesantren modern. Itu satu-satunya dulu di Kabupaten Agam pesantren modern. Kalau sekarang sudah semuanya. Tarbiyah Candung, Sumatera Tawalib, Tarbiyah Malalo, Jaho, alah pesantren modern nih, mempelajari pelajaran-pelajaran di SMA. Ada dulu pelajaran namanya Aljabar Ilmu Ukur. Kalaulah guru itu nama embolah paniang. Nggak manangkok dah, Pak. Sajak dari SD baretong namanya, kini namanya orang matematik kan. Itu saya lemah. Paling tinggi nilainya 6. Tibo aljabar ilmu ukur itu di pesantren, ibu-ibu dan bapak-bapak itu nilainya 5. Nah kecik guru itu lah ibu aja dengkang maku ndak ampe macam. Memang tak ngerti saya, Pak. Tapi masih saya ingat apa? Antara kita dengan Allah itu sama dengan 2 titik, satu makhluk, satu khalik. Dihubungkan oleh satu garis. Kalau titik yang satu makhluk ini semakin mendekat kepada khaliknya, garis itu akan semakin lurus. Kalau semakin jarak dia, dikhawatirkan garis itu tidak akan lurus. Itu masih saya ingat itu. Maka kalau kita makhluk ini semakin mendekat kepada Allah dengan mematuhi segala aturannya, maka Allah itu akan dekat dengan kita. Dan beliau menyatakan
fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan pedoman hidup itu kata Nabi, ya kan, yang sangat utama itu dua. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untukmu dua pusaka. Cuma salahnya kalau orang Minang go pak asa tasabui pusako ada tabayang si tanah jo sawah. Itu iya kan, tabayang dah itu. Kalau kita kait dengan itu salah mana wak? Bagaimana kau salah? Kata Nabi, ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada. Jadi pusaka kata Nabi itu apa? Al-Quran satu, sunnah beliau satu. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh bi dengan hima, keduanya. Kedua mana? Al-Quran dan lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kenapa banyak orang tersesat? Karena tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Orang tu banyak memperturutkan hawa nafsunya. Nafsu ini memang bertentangan dengan apa yang disampaikan Allah. Tu mangkonya orang Minang menyebut nafsu bapantang karandahan, hawa bapantang kalintasan. Itu dia. Ya kan? Setelah Allah reda menjemput orang mutmainah tadi, dia reda, ya kan? Engkau Tuhanku ya Allah, waridaka, dan rida engkau yang saya cari ya Allah. Apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi, engkau saya kumpulkan ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba-hambaku itu siapa? Pertama Rasul, kedua Nabi, orang salih, orang mati syahid, orang pilihan, wali-wali Allah yang taat. Lata kumpul sadonya zinan fat wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Kalau kita periksa lagi orang yang dikumpulkan Allah hambanya itu, pasti orang sabar semua, ya kan? Jadi ba napa dia hidup awak pak di zaman kini kuah sabar sama doi. Kalau kita cari pemerintah awak pak lah bijaksana supaya awak sehat, nyo keluang kartu Indonesia sehat. Supaya awak jangan dibodohi, nyo keluang kartu Indonesia pintar. Mungkin sekete hari ledek lah segala maha kartu Indonesia sabar. Ya kan? Ya kan? Syukur. Ya kan? Anangka dimantapkan ibu-ibu bapak-bapak, apa saja nan maha nama gia rezeki awak Allah. Lah yakin bahasa Allah magi rezeki, anda stres ada. Ya kan? Tapi kalau kita berharap kepada alam ini semuanya lemah dan alam itu akan lenyap. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada di sekelilingmu itu tidak ada yang akan kekal. Pangkat akan lari, jabatan akan hilang, uang akan habis, istri bisa dilarian orang. Tak ada. Tapi kalau berharap kita kepada Allah, orang Minang menyebut Allah tu sia sandakan kenang gadang, gantungan kenan tinggi. Siapa dia? Itulah dia Allah. Jadi orang yang berharap kepada Allah tu tidak akan pernah putus asa. Tidak akan pernah. Maka di dunia ini carilah dunia secukupnya dan kejarlah akhirat sebanyak-banyaknya. Karena apa? Banyak dewa ada pe di dunia ko pak. Di madimanyo ada kabun sawit, di madimanyo ada teranak jawi. Alun sampai awak dan pak menikmati sado tu amati tibo. Ada pak menceli oto apa sampai kemari MPM, iya kan? MPM, PT Mutia Putri Mulia. Itu tidak sampai ke 50 umur orang punya lo ni enggak. Awak meninggal belangkang sama lengkui, awak jangkang orang tinggal nempui. Iya kan?
Jadi kalau dapat rezeki Pak, agihan ke jalan Allah separuh. Letak enggak ada Pak dong. Jangan dilapi seseorang. Ya kan? Jalan Allah tu banyak macamnya. Keluarga awak nandake nambah kekurangan dari awak. Ya kan? Anak asuh, anak yatim banyak. Kalau itu sudah kita kerjakan, berarti sebagian harta kita bawa mati. Kalau disimpan-simpan, ndak diagian kanan hak berhak menerima, itu bapak-bapak semuanya rugi Pak. Rugi. Ya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Pertama, selain dari sabar tadi, apa syaratnya? Mengingatkan kita sekeluarga. Allah mengingatkan kita dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tak ada orang yang tak apal ayat itu tu. Masuk ketik mula di VCN dek biaya itu. Ambo ke orang Melayan ambo biaya Pak. Itu lo baso di kampung ambo di baso tu. Biaya. Ya kan? Ayahku ada orang nyebut ayah, ada apa. Tapi yang populer sinan apa ayah apa. Ya kan? Biaya. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, siapa yang disebut keluarga tadi? Nah, kalau kita laki-laki ini Pak, istri kita dan anak-anak kita. Anak kami lah dewasa sadonya Ustaz, nyobi merantau, ndak Jawa tinggal. Kita berkewajiban Pak mengingatkan anak walaupun nyola gadang mengenai salat kau Pak. Labar anak lu nyo kalau ndak salat nyo Pak ingatkan. Kenapa ndak ada mantan anak di dunia ini Pak? Walaupun bapak pisah dengan istri, anak tetap anak. Kai ndak kesakah, tali ndak keputih. Karena darah kita mengalir di sana. Disebut dalam bahasa Minang anak tu sia sibiran tulang, buah hati, limpo bakuruang, tali nie, labuhan cinto, bintang sumara perhatian. Ku indak bantunya sama Jawa, jalannya, kakinya, pembawaannya, talingonya. Kalau ada anak lain dari awak, Pak, ada mirip Jawa, saya tu raguan tanah siapa. Perlu dicurigai. Ini ibu dan bapak. Kan? Jadi darah daging awak. Ada ingatkan nak udah salat nak. Saya ada anak saya ada satu orang di Cakung ya. Tu saya ingatkan terus Pak dengan WA. Lah sembahyang nak barana sibuk. Ya kan? Karena menginginkan kita sekeluarga masuk surga nanti. Masuk neraka nak lantengan Pak. Lantengan. Ibu boleh lantengan masuk neraka. Ainda usah masuk neraka le, baik ko besok pagi ibu ke manggoreng. Ya kan? Akapi sendok basi tu je ketiak. Kan nyangek tu. Itu. Kalau lain itu saya ibu ayolah tahan mah. Ya kan? Pasti talambuang sekali. Habis kalau malah tua ketiak tu. Apa lagi masuk neraka? Boleh kita minta surga itu Pak Ustaz, boleh, tapi didahului je ridha. Itu yang ditunjukkan Nabi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka abaru wal jannah. Minta reda Allah dulu. Reda Allah itu bagaimana? Patuhi aturannya. Jadi jangan dibiarkan istri kita Pak. Kalau ada laki-laki ini yang membiarkan istrinya tidak tahu dengan agama, barana banyak amal salehnya nanti, dia setelah ijab kabul itu, ijab dari bapak mertuanya, kabul dari suaminya, ya kan? Dari yang laki-laki tadi, saat itu berpindahlah tanggung jawab ayah yang perempuan tadi kepada menantunya. Maka mengingatkan salat segala macam amal, menutup aurat itu adalah kewajiban suami. Coba bayangan Pak, iya kan?
Sebanyak kok kain gini, ada yang nantak sampai dorang kain ke baju tu. Lai tasawuk pau batih ndak. Ya kan? Tasawuk tangan kepala ndak. Padahal kain banyak. Ya kan? Kalau orang kapi seperti itu ndak ada. Kok banyak je orang Islam. Ibu-ibu ya kalau ada yang berjualan di pasar, ada masjid di sana. Ya kan? Banyak saya lihat sudah bauduk tu ndak je pakai makanah di tempat bauduk tu dah. Masih pakai celana lepis ke dalam masjid. Baju kaos rambut tak gerak. Itulah lapis uduk balik. Pada situ banyak auratnya, Bu. Ya kan? Jadi kalau ibu berjualan di pasar, orang azan pergi ke masjid salat, di tempat beruduk itu langsung pakai mukenah. Ya kan? Jangan di dalam masjid. Laki-laki kalau ada penyakit di hatinya, Pak, biaji nanya, itu matonya colawak kariang menceli orang bersih. Kalau bawa penyakit hati, cuma tolawak kariang matonya menjadi orang bersih. Ya kan? Nah, maka tugas ibu-ibu, jangan laki-laki ini berdosa, tutuplah aurat. Ya kan? Itu kewajiban suami kepada istrinya, Pak. Kuindah aja ini. Itulah maksudnya qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu yang pertama itu. Kenapa salat? Salat itu komunikasi kita dengan Allah. Coba bayangkan, Pak, di dalam salat itu berapa kita baca surat Al-Fatihah? Salat wajib saja berapa kali? Membaca Al-Fatihah, membaca Quran. Membaca Quran, nanti ditanya kita di kubur, walaupun kita tidak membaca Al-Quran secara rutin, tapi kita salat, kita pasti baca Al-Fatihah dan ayat. Setiap huruf 10 pahala. Ya'tur rajulu fi qabrihi. Setelah mayat orang Islam ini nanti terbayar, terbujur di dalam kubur, ya kan? Idza utiya min qibali ra'sihi, maka disuruh datang malaikat mungkar nangkir itu untuk mengazab dari kepala. Dafa'athu tilawatul Quran, maka dia dibela, kata Nabi, oleh bacaan Al-Quran. Di siku tasure ya, wa idza quri'al Quran. Yo. Wah. Ya kan? Banyak ya wak nan mai boh mau ta sedang orang baca Quran. Kici Allah, wa idza quri'al Quran fastami'ulah. Dengarkanlah. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Jadi ndak jadi awak diazab dari kepala do, Pak, dibela dek bacaan Al-Quran. Coba yang orang ndak sembahyang, berapa ruginya? Pabilonya baca Fatihah, pelonya baca ayat. Anan lawaknya ada tu, Pak, di Padang, nyo ndak salat sampai mati, ndak salat. Ainyo kau mati tu papasan kau kemanakannya. Kau mati mu niang kena do tanah di muka masjid, angku buahnya sinan yo. Boleh terdengar aja di mu niang orang azan. Sadang duitnya ndak baik ke masjid. Apa lah mati lo ke mendengar orang azan. Ya kan? Tidak mungkin. Nah, kemudian lagi ada hadis Nabi lagi. Salat ini kita ulang-ulang walaupun pengajiannya pengajian dasar tu. As-salatu imaduddin. Coba bayangkan itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Aqamaddin je, hadamaddin je. Siapa meninggalkan salat berarti dia meruntuh. Ada ibu-ibu nan santiang masih lek lidah, anaknya cik perusinya. Kalau anak perusi cik nangka menikahan jadi wali nikah kan ayahnya, suami ibu ke.
nan memfasilitasi secara negara adalah Pak Kua. Jadi di Indonesia awak ada persyaratan nikah tu sah menurut hukum Islam, sah menurut undang-undang perkawinan di Indonesia, maka tercatat di kantor Kementerian Agama. Ya kan? Kalau tidak nikah liar namanya. Bapak Ibu, anaknya ciek bersihnya, jodohnya lah dapet. Ibu kuacok mengikuti majelis taklim, suaminya ndak salat. Dah bulan nang katibo anak awak kan nikah. Kata buya-buya di musaji, ayah nan ndak nikah, ndak boleh jadi wali nikah doda. Lain sampai hati udah rasanya. Ciek ko buah hati awaknya si buyong sinan, si upiak sinan. Rantak penyudai tanun, kilik penyudai hujan. Rantak galanggang nan kau si bunsu ndak beradik lai sabuang salape hari patang. Sekali kuat kami nantunya dah ndak boleh udah jadi wali nikah, dia udah ndak salat dah. Salat lah udah lah sudahnya nikah kok berhenti lo lah wali. Aiko lah biar parah lo. Untuk menikah anak saya. Kenapa salat ini banyak hadisnya? Bang kau nak ciek saya hadis salat kau. Ada hadisnya lain-lain. Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Siapa man tu siapa? Taraka meninggalkan. Man tarakas salah, siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan dengan disengaja, faqad fa maka qad sungguh, huruf takkid, faqad maka sungguh kafirlah dia. Kareh hadis tidak pak? Itu kebalo kecewanya hadis Nabi. Kok hadis di dong di padang tak ada lah mati kini jadi sebut. Ini hadis Rasulullah. Kafir di sana maksudnya meninggalkan salat, bukan kafir mutlak. Tapi kalau keluarnya dari Islam murtad itu kafir mutlak. Kafir meninggalkan salat, engkar. Ya kan? Berbahaya. Banyak sekali hadis-hadis mengenai salat ini. Jadi anak-anak remaja kita, Bu, kalau awak ingin masuk surga sama-sama sekeluarga, ya kan? Ingatlah taruh mengenai salat. Karena awak ibu awak, ya kan? Memang kadang-kadang ibu-ibu peringatan-peringatan itu sesuatu apa namanya? Ya kalau orang tidak dapat hidayah juga tidak akan mempan ya. Tapi kita mohon ke Allah. Tapi hidayah adalah nak boy Allah. Ya kan? Kalau sayanglah Allah ke Nabi lah pada awak. Tapi anak Nabi banyak juga yang ingkar. Anak Nabi Adam namanya si Kabil. Ya kan? Anak Nabi Nuh namanya si Kanan. Istri Nabi Nuh engkar jo, istri Nabi Lut engkar jo. Nah, tapi ada yang aneh, istri Fir'aun taat, lakinya kafir kadang, tapi istrinya taat. Istri Nabi Nuh itulah tiba banjir, Bu, tiba banjir kadang. Itu bukan di Arab itu saja, sampai seluruh dunia direndam banjir. Apa kata Nabi Nuh? Dia walaupun adinda ndak masuk agama ambo ndak lah, tapi kita kalah bertahun-tahun nikah. Salah piak sakatiduran sabanta sekalang ulu bak tiuang je pungguang kabau tampak cik tampak berdua. Lah ado buah hati awak, buah cinta kasih sayang awak. Naiklah ke kapal ko dia nyolamun nombak ndak lantai hangan udah mencalik beko. Itu ibunya ke istrinya pada kapal. Apa kata istrinya? Nuh, angkok korang ke je kapal buruan tu paisal aja. Ada ndak kena naik aja. Atu ada bukit ke dendaki aja. Aman dan dia bukit mah. Ternyata bukit itu juga direndam oleh banjir. Sekarang saya tanya ibu-ibu, andaikan iya ibu ya, andaikan ada di zaman kita ini Nabi, bangga anda ibu balaki Nabi? Bangga? Manga Nabi RT sesuami ibu lah kadang nanti.
Iya kan? Nah, iya kan? Akalnya lah pakai stempel aja tuh. Bu, suami ibu lah pakai stempel lah, banyak orang ke rumah ibu mangga. Ayah si John kalau jadi RT. Ada kebanggaan dalam hati. Iya kan? Istri Nabi Nuh tidak bangga. Memang hidayah, tapi walaupun hidayah kita perlu watawasau bil haq watawasau bisab. Harus kita sampaikan ke keluarga awak. Nak masuk surga sama nanti nak salat lah, jangan sia-siakan salat. Itulah jabaran dari ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang kedua apa lagi? Wa anfiqu mimma razaqnahum sirrau wa alaniyah. Kalau engkau ingin masuk surga itu, nafkahkanlah sebagian hartamu pada jalan Allah, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Anian untuk sado keluarga awak tu, ya kan? Nah, sementara kau mau jeli ape 1 ekor kambing kata Nabi bisa untuk 1 keluarga. Jadi jangan lupa ketika mendabiah kambing korban kau untukku dan seluruh anak-anakku ya Allah. Kalau untuk kewajiban nyonya lah kadang nanti itu lain loleh. Dia anak awak bisa tabao dalam tu ikut berkorban. Ya kan? Malah ada hadis Nabi lagi, ya kan? Yang dalam pengajian-pengajian dalam HP ini saya catat, ya kan? Saya simpan. Nabi menyembelih korban yang kedua untukku dan untuk umatku. Ya Allah. Jadi tabayang di Nabi ada umat nyoko nanti nan bansai meleki mati. Ndak ada pitih sempat untuk membeli kambing. Jadi lah nyok korbanan dari Nabi dulu. Tapi nama-nama mampu jangan dipakai itu alasan. Iya kan? Banyak satu sama korban. Awak lah yang satu nek Nabi dulu aja lah ya. Jangan. Jangan. Jadi dia alasan itu. Jadi Nabi itu begitu karena mungkin ada terpikir olehnya umatnya yang miskin selama hidup. Bu, ukurannya Pak. Kalau apa Android gua kan taruh membeli paket gua. Tu mesok je. Abarangku ya bisa ri berkorban nak satu. Kan? Itu harus kita renung-renungkan itu. Saya tidak ikut berkorban nih. Untuk beli paket taruh ada tiap bulan 60.000, 70.000. Kalau kita buang korban berapa? Ya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, sirra wa alaniyah. Korban itu kan tidak bisa disembunyikan, tidak Pak. Itu secara tarang-tarangan. Ya kan? Apakah kalau orang PKDP Pak di masanya tinggal itu badonce namanya. Nah, sudah mengaji gua, ya kan? Pi khusus pengajian PKDP, atau tagak seorang tu minta infak tu. Allah tiba seorang tu nantak menengah kajinya ke dalamnya di luar saya masuk tu mantam piti saya. Nah, dari wang Semandawa 5.000 nyeh je. Lah. Ya kan? Itu tu. Dia mampu mengaji petangnya orang Pariaman. Di Bengkulu. Sawanta tu kumpul piti 75 juta Pak. Orang PKDP di Bengkulu tu ketuanya nam punya mobil San dah. Pak Hasan. Itu kelebihan orang Pariaman je. Kesatuannya tu di masa tinggal PKDP namanya. Tanggal 15 Januari besok kalau diizinkan Allah, orang PKDP itu rasanya mau undang Bokano ke Surabaya. Ya kan? Jadi sedekah basoraan tu ndak ria. Nan ria tu awak menganggap baso nan punyo itu tu awak. Orang mukmin dia tidak menganggap harta yang diberikannya itu hartanya Pak, tapi harta yang disalurkan oleh Allah melalui dia. Jangan ditahan hak orang lain yang ada di kita. Allah mempercayai kita menyalurkan melalui kita.
Jangan ditahan ya Pak. Ya kan? Baik secara rahasia kita infakkan. Sebab yang namanya infak bukan pahala sedepek doh Pak. Arato tu nyo ganti dia Allah balik. Ya kan? Nyo ganti dia Allah balik Pak. Rasul ada Pak ke? Nah, ada contoh di Padang ada rumah makan lamun nombak nama Pak. Kalau nantuo le tempat narabi terletak tu di Ulak Karang. Nah nomor 2 di Ulak Karang jo di Jalan Ketik Seneman. Itu ndak bita tamuek-muek orang makan senang Pak. Amus orang makan kenan banyak ya rumah makan ada yang sama rasanya tapi amu orang kin. Asyik mengaraan tu. Ada jalan ke pulang di Pasausang, jalan ke ulang dari Padang ke Bukit Tinggi di Pasausang terletak. Itu orang lalu sana ditunggu tu ndak ada pasar sana. Tapi nyo suruh orang singgah di Allah sana makan sikolo aja. Ya kan? Kenapa? Dia bikin masjid sendiri saja Pak. Di ujung hotel Pangeran. Atau tiap pagi hari Jumaat bara banyak panti asuhan di Padang jo di Padang anyo hantar nasi tu. Tarui. Nyo ndak takut karugi dah. Sebab nyo tahu nama iko Allah nang mengganti yang akabanyakan iman awak tipih mengenai itu Pak. Orang ke surau kenapa? Pak mengko banyak nan tamu ada alasannya. Kalau ustaz pergi ke surau pitihnya tambah, kalau awak kurang je. Ustaz kan dia orang pelok. Apa tambah pitih ustaz. Kalau nyo berkurang dek Messi kota impak. Akan apa yang mengenanya ya lepas. Ini ibu bapak. Nah. Secara lain yo kurang tu mak. Cali lebih ko, nyo ganti dah Allah le. Lah panjang nak gaji Pak. Jam cali jam dah. Ambo kalau ada orang menceli jam gaji, ambo berhenti tu gaji. Tu tanda lah bosan lah panjang nak gaji. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu sesudah itu iko barek kau Pak, tapi lakukanlah Pak. Jangan merasa barek, lakukanlah iko Pak. Untuk masuk sarugo sekeluarga wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah. Balihlah kejahatan orang jo kebaikan. Jangan mendandam ke orang nan jahit kawak. Yo barek kau ngelakuannya. Luko dipisau tampak darah. 2-3 tawih panama sanang nindak tampak bakeh jo betadin nyo sehat jo. Tapi luko dek lidah sari ube nyo mandanyui ke ubun-ubun menggaga kerangkai hati di luar mungkin tak mengasan di dalam menaruh dandam samo jo kain dimakan ngangek disangko bule buah nipah kironyo ampe bapa sagi di luar lipek nan tak berubah di dalam lacai tiok ragi mode itu atiawak tersinggung tapi jangan mandandam ke orang tu balih dengan yang baik. Tak taluk tu Ustaz Nabi na misal tu ada nantak Nabi tak Nabi tu Pak orang biasa siapa tu isteri menteri Mesir nama beliau Zulaikha tu Al-Quran cerita Pak tak cerita orang karang tu iya kan apa ceritanya Zulaikha ku kan kena hati karena angkeknya setelah anak angkeknya ke bujang anak angkeknya tu Nabi Yusuf akan hatinya menjadi Zulaikha ku memang tak barat selisih umurnya je Nabi Yusuf je 4 tahunnya Nabi Yusuf lah berumur 20 inyo berumur 24 suaminya lagai Nabi Yusuf ku tak ada orang serancak tu di Lampung ku tu tak ada jalan di Lampung ku di dunia ku tak ada barancaknya kita cerita ko akurat cerita Al-Quran. Ada orang bertanya Zulaikha tu kana hati ke Yusuf Ustaz. Yusuf tu ba'ah. Kalau Al-Quran mengecek 4 Yusuf kana hati lo mendengkek itu rancak. Tapi mereka tidak bermaksiat. Allah mengatakan itu saja walaqad hammat bihi wa hamma biha surat Yusuf. Ambo ndak hafal Quran Pak, tapi itu surat Yusuf.
Kalau ada hidayat tu semua kadang juga nak nomor rempe umur baru tu atau tentu di ayat ko tu pi surah Yusuf sungguh Zulekha tu dalam cintanya ke Yusuf wa hamma biha babaleh tu jadi Yusuf tu kan hati lo komandang keknya tu. Apakah terjadi maksiat? Tidak, karena Yusuf calon nabi, ya kan? Dia diingatkan oleh Allah. Yo kalau cara awak di Minang pak Yusuf, wang kau jadi nabi atau kau jadi kucing ayam, itulah. Ambo ndak lo tahu bah perangai kucing ayam, tapi konotasinya buruk tu mah, ya kan? Betul pak. Dalam Al-Quran, laula ra'a burhana, sekiranya Yusuf ra'a tidak melihat kebesaran Allah, maka dia akan bermaksiat dengan Zulekha tadi. Melihat kebesaran Allah, samojo tolak kampia berantak, nyorem tagak, baki cuy rem tu di jalan, bajajak bantu di aspal. Bu, kalau kita lanjut ini kau berdosa, bu. Ibu bersuami, memang nikah jo mande hangke boleh. Tapi kalau suami ibu ndak ada lah idah ibu ndak sampai, lah sampai. Kini sabar salah ibu dulu. Ba perasaan ibu kambo ambo cerita lo ke ibu, ya kan? Nang kata Yusuf ko, nyoba heba pantun de Yusuf ko, pantunnya bahasa Mesir ndak dapat demo. Kita pindahan ke bahasa Minang. Luruhlah jalan payo kumbuh, kayu jati batimba jalan, kok lahi hati sama sungguh, karyang lautan kita nantikan. Pilo lawi ke karyang gosui nan kece Zulekha tadi suami yang bonda adodo kok kesempatan dia awak goce. Yusuf mencelik cuy larinya kepada apa? Karena hatinya sudah dikendalikan oleh Allah, namanya hidayah. Rupa Zulekha kok kancang larinya, dapat dia memacik Nabi Yusuf dari punggung. Suaminya tiba lo di pintu. Suami ko lah datang je hatinya pak, tapi orang ko lapang hati nya galak saya. Bekerja-kerja kalian meledak kompor je. Itulah bahasa awaknya. Kan? Akarano niatnya ndak kesampean ibu Zulekha ko, nyo balik-balikan cerita ko. Dah, udah sampai pai je ndak dah. Ambo nyo gaduh taruh dek si Yusuf ko. Sabanta ko kalau ndak tiba udah lah nyo perkosa ambo. Ya kan? Tapi Allah ndak membiarkan orang yang benar itu teraniaya. Ya kan? Ada orang yang menjadi saksi, tuan jangan percaya saja jo istri tuan. Ambo mencari caranya mudahnya tuan, ba. In kana qamisuhu qudda min qubulin. Itu Al-Quran tu, Pak. Jika baju Yusuf robek di dada, fasadaqat, laporan istri tuan tadi benar. Wa huwa minal kazibin. Yusuf penutup. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Kalau baju Yusuf cabiak dari belakang, itu istri tuan yang salah. Yusuf nampak aja. Nampak baju Yusuf kok koyak di pung. Katanya ke bininya, Pak, you hebat menteri ko. Wastaghfiri li zambiki. Capeklah minta ampun dia. Engkau salah. Innaki kunti minal khati'in. Engkau bersalah. Nabi Yusuf nunjuk, Pak, ndak ibu sesalah do, Pak. Ambo salah lo, Pak. Supaya aman apa pai-pai kamarnya, iya kan? Masuk anzalah ambo ke penjara. Jadi ndak mungkin ibu ke penjara lagi. Jadi masuk penjara tu nya minta di Yusuf, Pak.
Tapi deknya Sabah, balik ke Sabah lihat gua. Lapis dari penjara tu nya jadi menteri. Ndak ada buat baliho pencitraannya dah langsung saja engke. Ini Pak. Iya, ndak kebanyakan. Kalau Yusuf nang kini tak balik. Jadi menteri baru masuk penjara. Iya kan? Kita tutui rasio koyo kecik raja ko. Jangan terbuka keluar maluak. Rupa do induk-induk mendengar dekat pintu. Induk-induk aku kalau ada cerita kan tak sana artinya tak menyampaikan kena lain. Induk-induk di Mesir ko. Akambang lah cerita ko di tengah masyarakat sama jo membakar lawak kariang di atas bukit, bateba baunnya di bawah angin. Malu ibu Zulaikha ko. Ya kan, jan berang suaminya koyo bijaksana Pak. Jan dibalik jonan buruk ibu-ibu mempagunjangkan adinda tu. Baca rohnya dah undang orang ko pulang kita buat makanan alamak. Jamunya makan je orang nak mempagunjang awak tu. Orang nak menggibah awak tu, orang nak menggosip awak tu undang makan pulang jan dandam kayaknya. Itu cerita Quran. Undang dari Zulaikha ko. Falamma sami'at bimakrihinna, setelah bosan dia mendengar ocehan-ocehan itu, dibikinnya makanan yang enak, diundang je ibu-ibu tu pulang. Lah sudah disuguhi makanan enak tu Pak, kira pade. Lagi buah-buahan dari Zulaikha ko, lagi lo pisau je. Min hunna sikin. Sikin tu sakin di orang Piaman. Bahasa Arab tu, bahasa Piaman ko banyak meniru bahasa Arab Pak. Sikin, sakin. Hayya je orang Arab. Wayoy je. Mama ko galak Pak. Minum lambo je lah ni. Asi ibu lapan balik banyaknya ibu-ibu Pak, lapan balik orang akan mengubah buah-buahan. Di keluhan Yusuf ko di penjara disuruh pakai rencak-rencak, disuruh lalu ke ibu-ibu mengubah buah-buahan tu. Kalau lalu Yusuf tu falamma ra'ainahu, sekali lagi ini cerita Al-Quran, maka tatkala mata ibu-ibu itu memandang kepada Yusuf, akbarnahu, gadang angoknya. Ndak turun-turun mengangok saja. Akibatnya wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan jari mereka. Indak tak sahi dah Pak, putui urek jari kuah, ruwehnya kuah ke bawah, ndak terasa sakit dah. Mengecek je nyoleh, ma hadza basyaran, iyo sabana manusia sagagah go illa malakun karim, ko malaikat go mandak urang go dah. Abara gagah Yusuf tu. Lah ada orang sagagah go di Lampung go, ndak ada mungkin. Indak kata sahi kita kan awaknya lalu dah. Jadi qatta ini bahasa Arab tu lah jadi bahasa awak segini. Qatta tu sakare, qatta memotong, sarawa. Jadi ada sarawa untuk main tenis tu mah. Itu sarawa qatta namanya. Cuma ada orang awaknya tukar jo kotok kan? Bahasa Arab tu qatta. Hurufnya qaf ta'ain, qatta', qatta'. Tapi di orang awak lah nyetuka yo kotok. Kalau cie jari ibu-ibu tu potong tak apa do. Lapan balik tu memotong jari cik seorang.
Apa balik lo jarinya putih. Mengecek Zulaikha lah. Bu, fazalikunani tumnani fi. Itu ibu nak menuduh hamba kata. Ibu alun sampai 5 minit mencaliak ganteng Yusuf ko. Putih jari ibu tak tahu ibu. Ambo 20 tahun bu. Babawu je nyo siang malam pandai lah ambo mengendalikan diri tu. Besok jangan macam-macam ibu nak. Anan kecek sepanjang kecek salah jangan ditambah-tambah. Ya kan? Akhirnya orang tu tersungku minta maaf. Jadi balehlah nan buruk jonan baik. Kok nyurigi awak pak di orang, jangan dibaleh orang tu jonan buruk. Biarlah Allah saya membalehnya. Ya kan? Ini ciri-ciri orang yang akan masuk surga itu. Mudah-mudahan jamaah masjid Darul Muslihin masuk surga sekeluarga nanti. Amin. Itulah tausiah kita. Besok kita sambung kalau bisa nan datanglah besok. Ambo selama siko co jangan langau di kuah gajah seganya. Kama gajah pai ambo ke sana lah. Ya kan? Bak kata orang nama undang. Laya dojo suaro ambo ko, ya kan? Lai sehat ambo sampai nyolah anam bisa ambo sampai. Kalau ada orang salah sepanjang kita mengecek tadi ibu bapak, maafkan ambo dari ujung kaki sampai ujung rambut ya. Jangan disumpah ya ambo, doanya ambo sehat deh. Ya. Mudah-mudahan kita kaum muslimin diberkahi oleh Allah, dapat hidayah menempuh jalan nalurus sampai mati. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.